Halo teman-teman, kembali lagi ke channelku Zarathustra. Di video kali ini aku berkesempatan untuk bermain salah satu visual novel dengan judul The House in Fata Morgana. Sedikit cerita teman-teman, sebenarnya aku udah namatin visual novel ini cukup lama, tapi aku pengen bermain lagi untuk di-upload ke YouTube. Dan juga sebenarnya aku pengen ngenalin ke kalian bahwa ada sebuah cerita yang benar-benar masterpiece gitu. Jadi ya bisa aku katakan The House in Fata Morgana ini tuh merupakan salah satu cerita terbaik di kategori visual novel atau video game, atau bahkan mungkin di karya fiksi gitu. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku pengen disclaimer dulu kalau misalnya visual novel ini tuh punya tema yang cukup berat. Misalnya tuh di Fata Morgana ini tuh mengandung tema seperti dosa dan penebusan, lalu siklus abadi, hingga krisis gender. Oke, kalau teman-teman mau tetap lanjut, silahkan. Tapi kalau teman-teman gak mau lanjut juga gak apa-apa. Jadi sebelum kita main, mungkin aku mau ngatur config-nya dulu. Kayaknya sih nggak ada buat display ya teman-teman, jadi kayaknya nggak usah. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya dari pertama. Dari kalau di sini tuh bukan chapter ya teman-teman, jadi di sini tuh bilangnya pintu pertama gitu, door one. Oke, kita mulai ya. Oke, ada sebuah rumah. There is a house. Jadi rumah itu dipenuhi oleh kegelapan katanya. Oke. Oh, katanya mentionin itu udah ada sebelum kita ada. Dan aku izin sambil minum ya teman-teman. Katanya suaranya cukup gede ya. Katanya mansion itu tuh terkutuk. Mansion apakah itu? Dan kenapa mansion itu terkutuk? Jadi intinya di The House in Fata Morgana yang pertama ini teman-teman, itu berkutat ke mansion yang terkutuk ya, sama ada penyihir. Jadi nanti kita harus menguak misteri kenapa mansion itu tuh terkutuk gitu. Oke, welcome teman-teman di The House in Fata Morgana. Oh ya, ini ngomong-ngomong visual novelnya cukup panjang ya, sekitar mungkin 30-40 jam ya untuk yang seri pertama. Jadi ya teman-teman boleh siapin cemilan teman-teman sambil kita lihat ceritanya. Oke. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini doa Bapa kami ya.
Oh, have mercy on me, O Father. Wih, sama visual novel ini tuh ada apa ya? Ada masuk ke ada ya ada masuk juga ke tema tema Kristen ya. Oke. Oke, dia ngelihat mayatnya sendiri katanya. Oh, dia terjebak di dalam kegelapan. Lalu dia mendengar suara bahwa ada yang memanggil dia. Jadi ada yang pengen nyelamatin dia nih, alih-alih pengen nyelamatin dia, tapi kayaknya terjebak nih dia. Dan dia harus kembali katanya ke rumah itu. Oke, kita perlahan bangun katanya. Oke, terus kita kembali lagi merasakan jari-jari kita. Master, kenapa nih? Ada yang panggil kita Master. Tuan, kenapa? Oke, jadi kita tertidur nih, katanya teman-teman selama ini. Di ruangan gelap. Di rumah yang gelap. Oke, akhirnya kamu terbangun, katanya. Seorang memanggil kita. Siapa cewek ini, teman-teman? Oke, selamat pagi. Ya, good morning. Ya, masih bangun. Ini kayak semacam ini ya, maid kita, pelayan kita di rumah ini. Katanya waktunya telah tiba. Telah tiba apa nih? Wanita ini terlihat seperti maid. Kenapa dia tahu ya tes kita? Kita aja nggak tahu nih kayaknya. Katanya dia terlalu excited karena kita baru bangun. Ya, aku nggak tahu kamu siapa ya.
Ya aku juga nggak tahu aku siapa. Jika kamu tidak tahu diri kamu sendiri, maka siapa yang akan aku layani katanya. Katanya kita itu tuan di rumah ini ya, master of this house. Iya, kita nggak ada memori sama sekali nih. Tahu-tahu terbangun aja di sini. Iya, kita paling apa kita juga nganggap dia orang asing. Si Matt ini kayak nungguin kita dari mana gitu, kayak dari kita tuh terjebak di suatu yang panjang gitu, yang lama, yang dimana Matt ini nunggu kita eh dengan setia gitu, sampai akhirnya kita terbangun lagi, tapi kita lupa ingatan sekarang. Aku itu pelayan di mansion ini, dan aku tuh udah tahu segala insiden yang ada di segala insiden atau peristiwa yang ada di tempat ini. Oh, katanya dia mau melihat dia mau menunjukkan kita histori di rumah ini. Iya, katanya di sini nggak ada sama sekali ini ya, cermin, jadi kita nggak bisa lihat wujud kita kayak gimana. Oke. Oke. Oke, apapun yang terjadi kamu jangan melepas tanganku. Oke, kita ngikutin mate-nya. Katanya nggak ada sama sekali sebuah cahaya atau warna di mansion ini. Oh, kita coba membuka jendela, tapi nggak ada apa-apa, yang ada cuma kegelapan. Nggak ada kicauan burung, nggak ada rerumputan, dan nggak ada tanda kehidupan sama sekali. Yang ada itu cuma aku dan kita dan si mate-nya. Kayaknya ini mansionnya juga cukup besar sih teman-teman. Oke, kita nyampe di double door. Oh, itu mengarah ke ke kebun belakang. Tapi kita di kebun belakang itu katanya bisa mendengar kita bisa mendengar suara anak-anak yang lagi tertawa. Oh, katanya dulu tuh ada garden di pintu ini gitu, ada kebun di pintu ini, di balik pintu ini. Oh, pemiliknya katanya suka mengumpulkan berbagai macam ini ya, mawar. Oke, Mate buka pintunya tuh. Oh, terus kita buka mata kita kembali dan katanya udah nggak ini sama shadow, udah nggak tertutup bayangan. Oke, kita masuk ke chapter pertama, yaitu The First Door.
tahun 1603. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, maaf ya kalau misalnya Inggris aku juga nggak gitu bagus. Aku cuma bisa mungkin translate beberapa yang dirasa tuh menjadi keseluruhan inti kalimatnya gitu. Katanya di era ini tuh sangatlah indah katanya, seperti di dongeng. Hmm, Era ini tuh dideskripsikan memiliki simfoni yang indah katanya. Bentar, tahun 1603 itu masa-masa Renaissance bukan sih teman-teman? Iya nggak sih? Iya, Golden Age. Masa-masa era Golden Age nih. 1603. Oke. Oh, kita bakal menyelidiki nih mengenai kisah mention ini pada tahun 1663 dari awal hingga akhir. Oke, katanya ada keluarga yang hidup di di mansion ini tahun segitu, 1603. Coba ya aku autoin aja deh biar nggak pegel tanganku. Oh ini nih, sebentar. Jadi namanya si Neile ya katanya. Nelly ya. Nelly seharusnya bacanya ya. Oh dia nih cewek ini suka bunga, mengumpulkan mawar. Dia tuh dideskripsikan si Nelia ini dideskripsikan seperti nyanyian lagu yang indah, seperti dari surga. Siapa nih? Dearest Mel. Mel ini siapa nih? Ini saudaranya nih, si Mel kayaknya. Iya benar, dia tuh kakak laki-lakinya. Mereka tuh tidak bisa dipisahkan. Si Mel menyayangi adiknya. Katanya hubungan mereka sangat heartwarming ya. Di hari itu si Mel duduk di bawah pohon sambil membaca buku. Katanya bukunya tuh dipinjam dari gereja. Oh, bukunya itu udah di copy dari tahun ke tahun. Udah ada dari tahun ke tahun. Dengan berbahasa Latin.
Oke. Si Mel ini pinter loh. Kayaknya si Mel ini nggak ini ya. Dia tipe kakak yang cool gitu, yang dingin. Tapi di satu sisi dia juga diem juga menyayangi adiknya. Oh, dikasih bunga ya sama si itu di kepalanya. Si Nelly ini tipe ade yang caper gitu ke kakaknya. Tapi wajar sih, namanya adik perempuan. Biasanya pengen disayang. Katanya nggak apa-apa lah, orang buku juga nggak buat eh, bunga nggak buat buku kamu jadi kotor. Dia tuh selalu nunggu, tapi si Mel ini nggak selalu nggak pernah natap si Melly. Katanya nanti lama-lama aku udah dewasa ketika kamu lama-lama si Nelly ini nanti dewasa kalau dia terus baca buku itu. Katanya terlalu cepat, kata mama. Iya, kata Nelly, iya sangat cepat. Kata mama, gadis itu bertumbuh dengan cepat, perempuan itu bertumbuh dengan cepat. Ya mungkin dia benar. Oh, katanya kita harus melakukan sesuatu sebelum kamu tumbuh dewasa, kata si Mel. Tapi orang dewasa itu tidak bermain, Nelly. Ya udah deh, aku tetap pengen jadi anak kecil aja, katanya. Tapi katanya kamu mau tumbuh dewasa. Make believe. Ya, ini mah fantasi ini ya. Fantasi anak-anak. Dia pengen si Mel ini seperti pangeran yang menyelamatkan princess. A knight can become a prince. Emang prajurit bisa jadi pangeran? Keren juga katanya. Iya bisa, katanya. Katanya pangeran dan prince itu charming. Pangeran dan prajurit itu charming. Oh, maka dari itu harus kamu, katanya. Melku yang tersayang. Nggak ada satupun yang bisa jadi pangeranku atau bahkan prajuritku, penjagaku lah. Yaudah, kamu itu ini ya, princess aku, Nelly. Tapi kalau dilihat sekilas gini agak sus ya hubungan mereka ini. Sebenarnya bukan hubungan mereka sih, lebih ke arah si perlakuan Nelly ke Mel. Kayak apa ya dia?
Oke. Gak apa-apa kok, aku bahagia punya adik kayak kamu, Nelly. Hmm, Udah mulai humming ya dia. Pasarina pip 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 las que la 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 la. Pasarina pip 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 las que la la Ini la. kayaknya masa-masa kehidupan mereka Pasarina lagi pip bahagia. pip pip las que la 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 la. Apakah indah Pasarina katanya pip jika pip seorang pip anak itu las que terus la menjadi la anak la selamanya, la. Tuan, katanya. Oke, masa anak-anak itu habis. Oke, ya aku nggak akan lepasin tangan kamu. Udah tumbuh tumbuh dewasa ya si Melnya. Dia mau minjem buku lagi nih. Mau dikasih katanya. Terserah lah. Mau balikin next week atau 2 minggu kemudian gitu. Emang nggak ada yang mau pakai bukunya? Nggak ada yang setajam, nggak ada yang sepintar kamu, Mel, katanya. Hmm, Pendeta ini tuh ayahnya. Dia lagi ngobrol sama ayahnya nih. Ayahnya ini bangga banget sama si Mel. Hmm, Dia pengen dimasukin ke ini ya, ke perkuliahan. Dan perlu diingat teman-teman, ini kan masa-masa 1603 ya. Jadi mungkin yang bisa menempuh pendidikan tuh orang-orang yang ini ya, dari kalangan-kalangan atas, yang bisa sampai setinggi itu gitu, sampai ke perkuliahan, ke universitas. Itu cuma orang-orang yang ini doang, orang-orang kaya doang, orang yang berprivilege lah, yang sangat berprivilege. Dia ini juga agamis banget nih ayahnya, karena pendeta sih. Oke, oke. Dia juga masih belum yakin sih, katanya mau masuk eh, universitas atau enggak. Ya dia harus cepat pikirin lah katanya.
ada apa? Ada pemulung. Oh, katanya dia selalu pengemis ini selalu ada di luar gereja seminggu ini. Katanya dia botak. Mau dikasih ya duit, dikasih koin sama Mel buat beli roti. Katanya periode ini dia pengen ngasih tahu banget ke kita nih, si mate-nya. The boy reading in the rose garden was now a fine young man. Dia udah bukan jadi anak yang innocent lagi lah, bukan anak yang polos lagi. Oh, dia selalu ke gereja setiap hari Minggu. Di mana nih? Dia dari keluarga Rhodes kayaknya. Mel Rhodes berarti. Oh, lagi di toko perhiasan. Katanya keluarga-keluarga apa? Keluarga-keluarga yang kaya, yang keluarga kerajaan tuh pengen memperkerjakan dia gitu loh. Si Mel mau beliin buat siapa perhiasannya? Si Mel ini udah sering ke ini. Jangan panggil aku lagi tuan muda lah. Ini baik hati banget si Mel. Oh iya, maaf. Oke. Katanya pasti para perempuan sukalah sama kamu. Udah dari keluarga yang kaya, kamu juga ganteng katanya. Baik hati. Oke. Mau study abort dia. Mel nih terlalu nerima banyak tekanan lah dari orang-orang sekitarnya. Dianggap dianggap anak yang sempurna gitu. Jadi dia nggak mau diperlakukan terlalu sempurna. Oh, dia balik lagi nih.
Dia balik lagi ke rumahnya. Pada saat itu katanya mansionnya namanya Rose Manor. Hmm, nah ini dia nih. Dorong ya dari belakang dia. Oh, katanya, kamu ngapain lama, Mel? Aku udah nunggu kamu. Lah, kamu gak ada di rumah katanya. Enggak, aku nunggu kamu di gerbang. Tapi kamu nggak nyadar aku ada. Dibilang kan tadi berat. Ah, berat, kata Nelly. Nah, aku nggak makan makanan yang manis kok. Apa kurang makan makanan manis? Dan kamu tetap bilang aku berat. Nah, kamu ini bego, Mel. Oh, katanya apa? Jangan kamu kok di luar? Kan kamu ini starnya. Kenapa nih? Emang ada event apa? Katanya bintang utamanya dia si Nelly ini di acara ini. Oh, katanya ada semacam ini ya. Ulang tahun ini, party ulang tahun. Bapaknya. Bapaknya tuh mengumpulkan inilah banyak sekali laki-laki dari keluarga yang mapan buat ini menikahi si Nelly, jadi calon lah. Tapi dia nggak tertarik sama sekali si Nelly ini. Jangan kayak gitu, Nelly. Mereka tuh semua di sini karena kamu, laki-laki itu. Nah, setidaknya kamu inilah enjoy lah acaranya. Tapi katanya semua laki-lakinya tuh ini terrible. Kenapa? Oh, dia pakai dress tuh, dress baru. Katanya aku nggak notice ya kamu aja punya banyak dress. Lihat dong nih warnanya, katanya cantik kan warnanya. Dia suka banget nih sama dressnya. Iya kok bagus. Cantik, indah. Jatuhin apa dia? Menjatuhkan sesuatu. Oh, perhiasan tadi lagi jangan jatuhin.
Dia suka nih si Nelly. Kalung Mawar. Hmm, kebahagiaan tuh lebih baik nanti daripada rather than later katanya. Apa kebahagiaan tuh lebih baik, lebih cepat daripada nanti. Katanya pangeranku tuh yang paling manis lah di bumi ini, di tanah ini. Ya nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Nah emang kenapa nggak boleh? Katanya pangeran tuh pasti selalu tahu apa yang princess mau. Katanya dan princess ini tuh pengen kalung mawar dan juga kalung mawar yang dipasangkan dengan dress baru. Jadi dia capek nih main main peran-peranan jadi pangeran si Mel. Oke, balik lagi ke rumah. Oke, kita balik nih ke acaranya. Katanya dia nggak suka pendetanya. Katanya udahlah skip aja, kita main aja. Katanya nggak boleh skip ke gereja. Hari ini katanya si Nelly bertambah umur jadi 14, terus si itu 17 tahun.
Historia Oke, ini kita masuk ke rumahnya. continua. Katanya dekorasinya tuh indah. Dan juga pelayan-pelayan membersihkan ruangan itu setiap pagi. Ini gue fotoin aja deh. Oke. Ini cowok-cowoknya nih ngajak-ngajakin si Nelly buat dansa. Kenapa Nelly? Kamu kayak terlihat capek. Jadi kayak si Mel udahlah katanya, udah kamu nikah aja sama laki-laki dari keluarga lain demi keluarga kita juga. Katanya nggak nyangka kata cinta keluar dari mulut kamu. Kamu aja tidur pas lihat Romeo and Juliet di teater. Diajak dansa nih kita. Alguém cuida na cabeça, Bentar ya. Ini memalukan katanya. Iya sebenarnya nggak boleh deh kayaknya antara kakak dan adik malah berdansa. Menjelekkan nama keluarga harusnya. Tuh kan, banyak sekali apa yang tertawa dan mengejek gitulah di belakang. Dilema sih jadi si Mel ini. Di satu sisi pengen buat Nelly bahagia, tapi di sisi lain memalukan diri dia sama keluarga dia. Mungkin si Nelly juga apa ya belum kepikiran tapi segitulah. Si Mel kayak lebih bertanggung jawab gitu. Kayak ikuti aku Mel. Nelly itu apa? Menikmatilah waktu berdansanya dengan si Mel. Dia nggak peduli dengan tatapan tajam dari ini, dari para tamu. Oh langsung. Kenapa tuh? Oh.
sengaja tadi sama ayahnya. Terus dia minta maaf tadi ke para tamu. Oke, kita harus terus ngikutin nih. Hujan. Udah kelar. Tapi nggak apa-apa kok, katanya tetap seru. Arthur, siapa Arthur? Arthur nih kayaknya yang paling dijodohin ke dia lah. Nah, siapa lagi dia katanya? Nah, kamu gak inget apa-apa ya? Katanya suka diajak main pas masih kecil. Fallen leaves. Daun-daun yang terjatuh ya katanya. Lady. Kayaknya gak suka deh dipanggil nyonya. Katanya udahlah, udah cukup katanya, mau main kartun gak di kamar aku? Serius, aku udah capek. Oke. Historia continua. Kenapa nih? Gak bisa tidur dia. Ada perasaan apa nih? Katanya perasaannya aneh. Katanya jalan malam-malam di rumah ini juga gak akan membuatku tertidur katanya. Jadi horor gini ya. Katanya seperti labirin lah pas malam-malam rumahnya dia ini. Dia tuh berjalan perlahan.
ke satu ruangan. Tapi menurut dia apa? Perasaan dia tuh kayak lorong tanpa ujung. Udah fireplace-nya udah mati ya. Api unggunnya udah mati. Ke koridor yang lain dia berjalan. Terus berhenti di apa nih, di kamar Abigail, bed chamber. Oke, ada apa nih di dalam? Katanya dia bisa melihat cahaya di dalam. Ini pelayannya apakah masih bangun? Ada apa nih di dalam nih? Coba kita ngintip. Katanya agak aneh lah kalau ngintip gitu di ruangan, apalagi ini katanya ruangan perempuan. Katanya ada seorang perempuan di balik pintu itu. Katanya aku nggak boleh ngelakuin ini. Tapi suara kayak ada yang memanggil. Memanggil aku tuh memanggil siapa katanya. Akhirnya dia ngintip ya. Siapa ini? Siapa dia katanya? Kulitnya pucat dan rambutnya berwarna putih. Apakah karena dia kehujanan? Rambutnya putih seperti salju dan matanya apa? Seperti darah. Kayaknya disturbing. Atau mungkin anggur, wine. Seperti rubis. Tapi dia nggak ini. Nggak mengedipkan mata dan tidak menengok. Katanya dia tuh inilah true beauty, cantiknya alami. Kenapa dia? Namanya The White Haired Girl ya. Dia lagi ngobrol sama maid. Katanya ada yang aneh di rumah ini. Seperti rasanya aku tuh udah ada di rumah ini sebelumnya.
menyelamatkan ayah. Oh, katanya si white haired girl ini merasakan ada si Mel. Oh, dia ngeliat ke arah kita. Kita ini apa, deg-degan hatinya. Nah, ketahuan lu Mel. Nah, katanya itu cuma sebentar, dia nggak mungkin ngeliat lah. Jadi balik lagi ya. Oh, katanya dia nggak bisa nih melupakan memori mata indah si perempuan itu. Setiap detail dari perempuan itu nggak bisa dilupain sama si Mel. Siapa ya perempuan itu, kata Mel? Oh, ini mate-nya tuh yang bareng sama kita, guys. Cukup membingungkan sih, kenapa dia ada di sini. Oh, katanya enggak, aku rasa ada yang melihat kita. Itu mah imajinasi kamu aja paling. Ada melihat secara paksa. Kamu familiar gak bagaimana orang mendeskripsikan mansion ini? Rose Manor. Oh, karena bisa namanya Rose Manor karena kita bisa mencium apa, aroma wangi yang inilah yang segar dari kebun mawar itu di belakang yang si Melama Nelly di awal itu. Oh, katanya bukan itu yang penyebabnya, tapi katanya ada seorang penyihir yang tinggal di rumah ini. Penyihir? Aku nggak pernah dengar cerita semacam itu. Ya, kamu memang nggak pernah. Oh, katanya cerita tentang penyihir itu udah ada sangat lama. Oke, katanya udah malam nih. Kamu harus tidur. Jadi mau nanya apa nih? Oh, nama ya. Namanya siapa nih? Nggak dikasih tahu namanya, hebat. Oh, L doang namanya. Dibangunin ya kita. Oke, kayak part segini dulu aja deh. Aku save dulu. Oh, ini udah di auto save ya. Oke, nanti bentar. Nanti kalian langsung ini aja lah, lanjut ke chapter 2-nya. Oke, mungkin sekian dulu kali ya.